sudah selesai dengan depresiasi. Maka selanjutnya kita akan menghitung arus kasnya, ya. Cara menghitung arus kas, berarti kita akan mencari data kas keluar. Ingat tadi kalau kita menggunakan opsi hutang, otomatis kita akan memiliki kewajiban untuk mengangsur, ya, angsuran. Maka di sini kita akan masukkan data angsurannya berapa. Tadi sudah ya, jadi kita tinggal masukkan saja, kita linkkan saja. Dari tabel yang pertama, jumlah angsurannya adalah 8.300 sekian. Kita drag saja ke bawah. Ini kenapa ada nomor 5 di sini tambahan ya? Nanti Anda sekalian, rekan-rekan mahasiswa akan tahu ya setelah kita berhitung sampai ke samping kanan sini. Oke, selanjutnya adalah bunga pinjamannya. Kita akan masukkan bunga pinjamannya. Kita link saja. Kemudian kita klik untuk copy rumus. Selanjutnya adalah depresiasinya. Setelah kita menghitung bunga pinjaman dan depresiasi, maka selanjutnya kita akan menghitung perlindungan pajak. Jadi, pembayaran bunga pinjaman dan juga untuk depresiasi bagi perusahaan memiliki manfaat ya. Manfaatnya adalah berupa perlindungan pajak. Karena bunga maupun depresiasi merupakan beban atau biaya yang harus ditanggung oleh perusahaan dan ini akan mengurangi porsi dari nilai yang kena pajak. Maka besaran perlindungan pajak ini akan kita perhitungkan sebagai manfaat dengan dilakukannya alternatif utang ini. Ya, untuk menghitung perlindungan pajak atau penghematan pajak sama ya. Kita akan menjumlahkan total dari bunga pinjaman dan depresiasi kemudian dikalikan besaran pajaknya yaitu 30%. Kita jumlahkan dulu bunga pinjaman ditambah depresiasi, kemudian kali 30%. Kita drag saja untuk copy rumus. Nah, inilah besaran dari penghematan pajak yang akan dinikmati oleh perusahaan. Ya. Setelah kita berhitung penghematan pajak atau perlindungan pajak, maka baru kita akan bisa menilai berapa kas keluar bersihnya. Ya, netnya berapa. Berarti kas keluar bersih adalah jumlah angsuran dikurangi perlindungan pajaknya. Rp4.984.000 sekian ya. Kita lakukan hal yang sama untuk tahun-tahun yang lain. Hasilnya terlihat ya. Nah, selanjutnya kas keluar. Terkait dengan kas keluar ini ya, kita ada satu poin lagi yang harus masuk di sini. Jadi nanti kita harus cantumkan di sini ya. Anda perhatikan tadi di awal sempat saya singgung kenapa di sini ada angka 52. Ada nomor 5 di sini ya. Tahun ke-5 di sini juga ada. Di sini fungsinya adalah untuk menginputkan nilai sisa. Jadi asumsinya ya dalam perhitungan depresiasi mesin ini di tahun 2000H di akhir tahun ke-5 ini mesin ini akan memiliki nilai sisa 6.250.000. Alternatif yang bisa diambil oleh perusahaan adalah
Jika mesin tersebut sudah tidak dipakai, maka bisa dijual ya. Mesin bekas ini bisa dijual dan harganya diharapkan bisa sesuai sama dengan nilai sisanya, atau bahkan mungkin bisa mendapatkan keuntungan dijual lebih mahal. Meskipun juga ada kemungkinan terjadi kerugian ya, karena ini adalah prediksi. Ini dianggap perusahaan nanti di akhir tahun kelima bisa mendapatkan keuntungan dari nilai sisa mesin, dan nilainya adalah 6.250.000. Maaf, 6.250.000 ya. Kita inputkan saja di sini. Namun karena ini adalah uang masuk ya, sementara ini adalah title-nya adalah kas keluar, kita perlu kasih tanda yang menunjukkan bahwa ini adalah nilai yang sebaliknya. Ya. Jadi negatif karena ini adalah kas masuk ya. Kas masuk di dalam kolom kas keluar, maka dia diberikan nilai tanda negatif, artinya dia bersifat sebaliknya begitu ya. Bukan nilainya minus, tidak, hanya sifatnya yang berkebalikan ya. Di sini sebenarnya dia adalah kas masuk, jadi terhadap kas keluar dia nilainya negatif karena arah alirannya berbeda. Oke, selanjutnya kita akan menghitung present value arus kas ya. Present value arus kas ini bisa dihitung dengan mengalihkan nilai kas keluar dengan diskon faktornya. Tadi sudah dijelaskan, untuk diskon faktornya adalah senilai biaya modal atas hutang ya, berarti tadi adalah 20%, namun disesuaikan dahulu dengan pajak. Pajaknya 30%. Di sini saya sudah berhitung. Ya, ini rumusnya. Jadi nanti jika Anda ingin menyesuaikan dengan pajak, maka tinggal dikalikan dengan 1 main tax. Tadi dimasukkan 20% kali dalam kurung 1 dikurangi 30%. Maka ketemu angka 14%, ini yang akan dijadikan dasar untuk perhitungan diskon faktor. Ya. Diskon faktor ini cara mencarinya ada rumusnya. Ya, Anda buka kembali materi mengenai nilai waktu uang ya, di sana ada rumusnya untuk mencari diskon faktor dari present value, atau kalau di dalam tabel keuangan namanya adalah PVIF ya, present value interest factor. Anda juga bisa menginputkan angka-angka kalau Anda memiliki tabel keuangan di dalam sini ya. Jadi ada beberapa macam cara. Bisa menghitung manual sendiri atau menginputkan angka yang sudah tersedia di tabel keuangan. Kita akan coba satu persatu ya. Rumusnya adalah di sini 1 dibagi dalam kurung ya, 1 plus I-nya atau interestnya atau diskon faktornya. Dalam hal ini adalah 14% kurung tutup pangkat N. Nah, ini adalah rumusnya ya. N-nya adalah N periode. Ya, ini adalah diskon faktor periode berapa. Jadi N di sini adalah periodenya. Kita akan coba ya dengan menghitung manual. 1 dibagi kurung buka 1 ditambah 14% pangkat N. Buka desimalnya ya, 5 desimal ya, cukup. Kita tinggal drag saja.
untuk yang ini, karena ini sama-sama adalah tahun ke-5, ya, nilainya akan sama dengan ini pastinya nanti. Sampai ke bawah saja. Yes, nilainya sama ya, karena sama-sama periode ke-5. Kemudian tinggal kita kalikan. Kas keluar dikalikan diskon faktornya. Sudah selesai. Kemudian kita totalkan. Akan saya tunjukkan jika rekan mahasiswa menggunakan tabel keuangan, ya. Di sini saya sudah siapkan juga tabelnya, nilainya sama. Ini adalah tabel, ya, tabelnya. Anda cari untuk perhitungan yang present value. Di sini future ya, kan? Cari dulu. Nah, ini dia present value interest factor. Cari yang bukan anuitas ya, karena ini bukan anuitas. Tadi adalah 14%, N-nya 5 ya. Tekan zoom ya di sini. Iya, ada kelihatan ya di sini. 14%, ini dari N1 sampai 5. Anda bisa memasukkan langsung angka-angka ini ya ke dalam sini. Kalau Anda sudah memiliki tabelnya. Sama ya hasilnya, hanya beda desimal saja. Yes. Atau cara yang berikutnya, kita tidak perlu menghitung diskon faktornya. Cukup langsung untuk menghitung present value-nya. Bisa, karena di Excel ada rumusnya. Saya cobakan di samping sini. Rumusnya adalah PV. Buka. Ya, kita masukkan di sini rate-nya. Manual saja ya, 14%. N periodenya adalah 5. Kemudian PMT-nya kosong ya, karena kita akan menghitung satu persatu. Kemudian future value-nya adalah kas keluarnya itu sendiri. Kita berikan tanda negatif. Oke. F-nya 0. Ini mohon maaf, saya revisi dulu ya. Untuk N periodenya, kita masukkan periodenya saja di sini. Enter. Yes, sama ya hasilnya. Kita tarik ke bawah. Nah, hasilnya sama persis dengan menggunakan metode ini. Anda bisa menggunakan salah satu, silahkan ya. Kalau ingin lebih cepat, Anda bisa langsung menghitung dengan Excel berapa nilai PV-nya. Oke, sudah selesai kita mencari present value arus kasnya. Sekarang kita sudah tahu, jika menggunakan opsi utang, maka nilai present value atau nilai sekarang dari kas keluar adalah 17.556.841. Kita akan bandingkan jika menggunakan opsi sewa atau leasing ya, dengan diskon faktor yang sama. Oke. Tadi dalam informasi sudah dijelaskan bahwa biaya sewanya adalah 5 juta per tahunnya. Namun di dalam pembayaran sewa, perusahaan leasing meminta sewa tersebut dibayar di muka, jadi tidak dibayar di akhir, seperti perhitungan untuk opsi bank tadi ya, angsuran dan segala sesuatunya dilakukan di akhir periode. Khusus untuk yang sewa ini akan dilakukan pada awal periode. Maka pembebanan atau biaya ini ya, biaya sewa yang dibayar di muka ini akan
kita masukkan satu periode lebih awal, ya. Berarti terjadinya yang pertama kali adalah di tahun ke-0. Selesai di tahun ke-4. Ya. Jadi uang sewa di tahun ke-0 untuk penggunaan di tahun 1. Biaya sewa di tahun ke-1, ya, akhir tahun 1 untuk menyewa di tahun ke-2. Kira-kira seperti itu. Kemudian sama, kita akan menghitung untuk perlindungan pajak. Ya. Nah, untuk perlindungan pajak kita tidak mulai di tahun ke-0 ya. Karena pajak diperhitungkan atas beban yang sudah ditanggung oleh perusahaan, ya. Jadi biaya tersebut akan menjadi beban ketika sudah dimanfaatkan oleh perusahaan. Sementara pemanfaatan dari mesin itu dimulai pada tahun ke-1. Jadi kita perlindungan pajaknya akan dimulai tahun ke-1. Caranya sama, tinggal dikalikan saja dengan faktor pajaknya 30% kali nilai sewanya. Mohon maaf nih, ada keliruan, harusnya saya input nilai 5 juta. Yes. Oke, sudah selesai kita hitung untuk perlindungan pajaknya. Kemudian kas keluar, sama ya prosesnya. Setelah menghitung perlindungan pajak, kita akan menghitung kas keluarnya, ya. Kalau ini adalah cash basis ya, real kas keluar. Jadi tidak diperhitungkan kapan pembebanan realnya, kapan uangnya kemudian alat ini dimanfaatkan, tapi ini cash basis ya, berarti mengikuti dari prosedur pembayaran sewa. Jadi kita mengikuti data di sini. Startnya dari tahun ke-0. Ini sama dengan harusnya adalah sewa dikurangi perlindungan pajak ya. Ini saya masukkan rumusnya supaya mempermudah saja. Yes. Yang sini negatif ya, karena di sini 0. Oke. Kalau sudah, maka kita tinggal kembali lagi sama caranya ya. Kita memasukkan diskon faktor, Anda bisa manual, bisa memasukkan data dari tabel keuangan ya, atau bisa langsung menghitung present value dari arus kasnya. Silakan ya. Di sini saya akan coba kembali memasukkan nilai diskon faktornya sama dengan 1 dibagi 1 plus tadi adalah 14% pangkat periodenya. Kita hidupkan desimalnya sampai dengan desimalnya. Baru untuk menghitung present value kita kalikan saja kas keluar dengan diskon faktornya. Kemudian kita totalkan sama 14.418.940 rupiah. Nah, sudah mulai kelihatan ya hasilnya. Jika dengan opsi utang 17 juta sekian, jika dengan opsi sewa hanya 14 juta sekian. Dari sini kita sudah bisa melihat nilai mana yang lebih murah, nilai mana yang lebih rendah, ya. Itu yang akan dipilih oleh perusahaan. Berarti dengan demikian perusahaan akan memilih opsi sewa, ya, karena memberikan cash outflow yang lebih murah, lebih rendah. Hasil keputusannya bisa Anda masukkan di dalam tabel keputusan di sini, ya. Jadi perusahaan memutuskan untuk
sewa mesin karena lebih dari aliran kas keluar sewa lebih kecil dibandingkan dengan opsi utang bank. Ya, demikian. Jadi keputusannya di sini, perusahaan mengambil opsi sewa yang menghasilkan aliran kas keluar, present value dari aliran kas keluar yang lebih kecil. Ya, baik, kita sudah selesai untuk membandingkan dua opsi ini. Dengan kesimpulan, perusahaan akan mengambil opsi sewa atau leasing. Ya, demikian penjelasan mengenai pokok bahasan alternatif pendanaan hutang versus leasing. Semoga bisa memberikan keterangan dan penjelasan yang berguna untuk Anda, bermanfaat untuk Anda bisa lebih memahami dan untuk Anda bisa menyelesaikan tugas-tugas terkait alternatif pendanaan, terutama untuk opsi hutang dan versus leasing. Mohon maaf atas kesalahan-kesalahan yang tidak sengaja saya lakukan ya di dalam sepanjang saya menjelaskan ini. Semoga tutorial ini bermanfaat untuk Anda dan terima kasih.